Oke. Tos ya. 35. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu Santi. Apa kabar? Kita Ih, ketemu lagi. kangen. Udah lama ya nggak ngobrol-ngobrol. Iya betul, Bu Santi kemana aja sih? Baru menghubungi Iya, saya Bu. Ini sekarang. biasalah, Bu. Kalau di sekolah itu kan kita nggak hanya masuk kelas, setelah pulang pun Melek. ada aja gitu pekerjaan yang harus diselesaikan gitu kan, meriksa soal, apa meriksa Hmm, kerjaan-kerjaan anak-anak gitu. Jadi kayaknya waktunya ini Bu, lebih lebih hmm. lebih banyak menghabiskan waktu untuk sekolah gitu Bu. Sekarang ibu sendiri Bu Santi kayaknya ngelag itu sinyal ya. ya kayak sinyalnya Bu ini kurang bersahabat ya. Mm-mm. Ini salah satu kendala kalau kita ngobrol di ruang virtual ya Bu ya. Iya, iya iya betul banget Bu. Mungkin Apalagi kalau misalkan jaringan itu udah nggak bisa kita prediksi ya Bu ya. betul Bu Santi. Ngomong-ngomong nih Bu Santi, tumben-tumbennya Bu Santi ngajak ketemuan, ngajak ngobrol ke saya. Bu, Ada apa nih? iya, iya, saya tuh lagi ada sesuatu yang mengganggu gitu, Bu. Jadi tiba-tiba saya keinget ibu. Dulu kan waktu dulu saya sering ya sharing ke ibu gitu. Nah, makanya ketika Hmm, saya ada masalah nih gitu, saya kepikiran deh ngehubungin ibu gitu. Siapa tahu kangen sharing bareng kayak dulu lagi. Pengen di-coaching sama ibu nih, Bu. Insya Allah iya. Mari kita ngobrol aja ya. Iya, pengen Mudah-mudahan. ngobrol-ngobrol ya. Iya, betul. Gini, Bu, Iya nih. saya itu kan sekarang ngajar kelas 5 ya Bu ya di sekolah yang Mm-mm. sekarang gitu. Nah, saya itu suka gimana ya, suka gemes gitu Bu ke anak-anak tuh karena ketika melaksanakan pembelajaran kayaknya mereka kurang serius deh Bu ngikutin pembelajarannya. Mhm. Nah, itu kata ibu kan barusan kalau sedang melaksanakan pembelajaran suka gemas gitu ya. Nah, kenapa sih Bu? Gemesnya kenapa gitu? Iya, masa coba Bu, ketika saya menjelaskan nih Bu, menjelaskan materi di kelas gitu kan, anak-anak tuh kebanyakan mereka ngobrol, ngobrol sama temennya. Bahkan ada yang ngisengin temennya nih, Bu. Jadi saya tuh Mhm. ngobrol-ngobrol menjelaskan tuh ngomong sendiri aja gitu di depan tuh ngomong sendiri gitu. Mereka tidak mendengarkan gitu kan. Nah, yang bikin saya kesel lagi ketika saya kasih soal nih, ya karena mereka tidak mendengarkan, ya ada sih satu dua orang yang mendengarkan gitu kan. Ketika saya kasih soal, ya, tentunya mereka nggak bisa jawab kan, Bu, karena mereka tidak memperhatikan ketika gurunya menjelaskan gitu. Nah, itu yang bikin saya kesel gitu, Bu. Jadi saya tuh seolah-olah kayak buang tenaga, buang energi, ngomong di depan kelas gitu kan, Mhm. teriak-teriak, tapi hanya beberapa orang saja yang mendengarkan. Makanya saya selalu ke anak-anak selalu bilang gini, eee, dan sama nggak sih di sekolah ibu kalau misalkan gini ya, kita ngasih satu soal nih. Misalkan di sekolah di kelas kita itu ada 20 anak dan 20 anak tersebut menanyakan pertanyaan yang sama gitu kan. Ibu Mhm. ini gimana gitu. Nggak cuma satu orang itu, aduh itu yang bikin saya greget gitu Bu. Padahal saya sudah menjelaskan panjang lebar gitu. Aduh gimana ya Bu Iya, ya.
Iya, betul Bu ya. Kalau kadang-kadang anak-anak si A nanya seperti itu, diulangi lagi sama Iya, yang lainnya, sama, mhm. diulangi lagi gitu. Pasti bikin kesel. Apalagi kalau kondisi kita lagi capek apa gimana gitu ya. Nah, gini Bu, kata Ibu kan Iya. barusan anak-anak ngobrol ya tidak memperhatikan. Apakah dalam pembelajaran Ibu biasanya menggunakan metode apa gitu? Atau media Iya, apa? mhm. Biasanya saya ini aja sih Bu, ceramah seperti yang saya bilang barusan kan. Saya ceramah, saya menjelaskan materi gitu kan, saya lihat di buku tema tuh, oh ini materinya Hmm. tentang ini misalkan gitu kan. Saya jelasin ke anak-anak gitu kan, ceramah tetapi hanya dua orang anak saja yang mendengarkan gitu. Yang lainnya Hmm. ya gitu, ada yang asik dengan kesibukannya sendiri. Mending kalau asik dengan kesibukannya, tapi ada yang mengganggu temennya gitu kan, bahkan ada yang Hmm. sampai nangis. Mereka tidak antusias gitu, maksudnya tidak memperhatikan, seperti tidak tertarik dengan apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan gitu. Nah, efeknya ketika saya kasih soal, mungkin hanya satu dua yang mengerti gitu kan. Mungkin itu yang mendengarkan saya gitu, yang ketika saya menjelaskan mereka mendengarkan. Nah, sisanya itu ngeblank, salah semua gitu. Makanya saya suka bilang Hmm. gini ke anak-anak, Ibu itu menjelaskan buat semuanya ya, nggak Ibu beda-bedain nih. Misalkan di kelas 5 itu ada 28 orang anak. Ibu tidak menjelaskan hanya ke satu atau dua orang saja. Ibu menjelaskan di depan kelas loh, saya bilang gitu kan, saking keselnya gitu. Tapi kenapa hanya satu dua orang Hmm. anak yang yang bisa mengisi soal gitu. Jadi saya tuh Hmm. kesel gitu. Kayak yang mereka tuh seperti yang tidak menghargai gitu, Bu. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm, gitu Ya, ya. ya, Iya. ya, saya kan lumayan Hmm. kan bukan ceramah di depan kelas itu menghabiskan banyak energi gitu, tapi hasilnya ternyata Hmm. tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Hampir di Hmm. bawah 50% lah Bu yang ya cuman dari 28 anak itu cuman nggak setengahnya sih yang mencapai KKM gitu nilainya. Berarti Hmm. kan pembelajaran saya itu menurut saya gitu kan eh, harus diperbaiki ya Bu ya Hmm. gitu. Iya. Hmm. Tadi kata Ibu kan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran hanya ceramah yang menjelaskan. Menurut Ibu itu apakah akan memotivasi atau membuat siswa senang dalam mengikuti pembelajaran? Sedangkan kata Ibu sendiri tadi kan anak-anak banyak yang abai gitu, cuek ya, hanya Iya, eh, iya, betul banget, jahilin Bu. temannya gitu. Nah, menurut Ibu untuk agar anak tersebut bisa fokus, metode apa atau media apa yang mesti dilakukan atau ditambah? Mungkin ada rencana, Ibu? Oh iya, mungkin ya, Bu, ya. Mungkin anak-anak bosen kali ya dengar saya ceramah terus gitu kan di depan kelas gitu. Iya, Hmm. kayaknya mungkin metodenya ya, Bu, ya yang harus dirubah. Hmm. Hmm. Iya, iya, soalnya ketika mendengar saya ceramah mereka tuh nggak ini gitu, maksudnya kurang antusias. Kurang antusias, jadi kayak nggak semangat gitu belajarnya. Jadi mereka lebih asik ngobrol sama temennya, gangguin temennya gitu. Nah, mungkin media apa saya juga biasanya Hmm. sih cuman mengandalkan media pembelajarannya itu hanya di buku tema aja gitu kan. Hmm. Kayaknya kalau Nah, misalkan Bu, saya ya gimana Bu? ya, kalau menurut Ibu untuk meningkatkan motivasi anak gitu, harus bagaimana nih? Harus ada yang dirubahkah atau ditambahkan gitu? Iya iya, kayaknya medianya ya Bu ya. Selain tadi Hmm. metodenya gitu kan, jangan ceramah mulu deh Bu gitu kan bosan gitu ya. Mungkin Hmm. media media pembelajarannya harus lebih bervariasi kali ya Bu ya, jangan mengandalkan buku tema gitu ya. Jadi anak-anak Iya. mungkin lebih antusias kalau misalkan kita menyajikan sesuatu hal yang baru.
Nah, kira-kira menurut Ibu untuk membangkitkan motivasi anak itu belajar anak, kira-kira menurut Ibu akan menggunakan media apa atau metode apa gitu? Sudah terpikirkan Iya ya oleh Bu Ibu? ya. Oh iya, gini mereka tuh sekarang tuh kan orang tuanya tuh kan sering ngeluh ya Bu ya. Hmm, Katanya mereka di rumah juga itu untuk belajar tuh kurang. Karena sekarang kalau pulang tuh udah ke handphone aja gitu kan. Mereka lebih tertarik handphone gitu, nonton-nonton YouTube gitu. Nah, saya kepikiran nih Bu, di YouTube kan sekarang kita lihat udah banyak ya Bu ya, video-video referensi yang teman-teman kita buat tuh untuk memudahkan pembelajaran kita. Nah, mungkin hmm. saya bisa mencari video atau bahkan mungkin konten-konten yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan nanti ya Bu ya. Hmm, itu ide bagus loh, Bu. Ya, Iya, dengan iya. idenya Ibu Iya, seperti mungkin itu mereka akan lebih bisa ini ya, Bu, memotivasi. ya. Iya, akan termotivasi dan akan pembelajaran itu menjadi mungkin akan menyenangkan murid, Bu. Nah, selain Iya, iya, itu, betul. hmm, selain rencana Ibu seperti tadi ya, mencari konten-konten di YouTube yang berkaitan dengan pembelajaran yang Ibu akan ajarkan gitu. Selain itu, ada tidak alternatif lain gitu? Maaf, Bu, suaranya putus-putus kayaknya jaringan ya, Bu. Iya ya, ini Gimana, Bu? kendala kalau kita Kebetulan di saya ngobrol. ini lagi Iya, mendung. Lagi iya mendung, betul. kayaknya berpengaruh juga deh, Bu. Hmm, Iya. pasti. Nah, gini Bu, mungkin Ibu ada alternatif lain kalau misalkan ada kendala untuk mencari konten-konten di YouTube gitu. Ada tidak selain itu agar Iya, pembelajaran menyenangkan? eh tentunya kalau yang jelas gini ya, Bu ya. Saya tuh biasanya kadang saya suka merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya menganggap bahwa pengetahuan anak tuh kayaknya sama gitu. Kalau misalkan kita mempelajari materi baru nih, oh ini tuh gini gini gini. Udah bisa kalau saya udah bisa langsung paham. Nah, saya tuh biasanya menyamakan mereka gitu, Bu. Jadi apa? Oh, mungkin mereka dengan dijelaskan juga paham deh kayaknya. Tapi ternyata pada kenyataannya setelah saya lakukan ternyata enggak nih Bu gitu kan. Nah, makanya tadi kan saya apa mau rencananya nih mau menggunakan media pembelajaran seperti video dari YouTube dan sebagainya. Nah, kalau misalkan itu ada kendala, mungkin saya harus mencari media pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan saya sampaikan itu bisa saya buat sendiri gitu Bu medianya gitu. Mungkin saya menggunakan alat peraga yang ada di sekolah gitu. Mungkin seperti itu. Nah, lalu Hmm. terkait tadi Bu, kayaknya untuk masalah handphone ya Bu ya, saya juga kepikiran gitu kan. Orang tua bilang, "Bu, kenapa sih anak saya gitu kan tidak mau?" Nah, masalah di saya juga, Bu, ketika saya memberikan mereka pekerjaan rumah itu, PR, kebanyakan dari mereka itu tidak mengerjakan gitu kan, malah asik di handphone gitu. Nah, jadi saya ada ide juga nih, Bu, misalkan saya menugaskan mereka untuk mencari video referensinya sendiri. Kalau di sekolah kan biasanya terkendala sinyal ya, Bu, ya, gitu kan. Kadang Hmm. kita ada gangguan gitu kan sinyal. Nah, plan B-nya mungkin nanti saya menugaskan mereka, misalkan coba kalian cari video yang berkaitan dengan materi ini. Nah, gitu. Jadi nanti ketika mereka di kelas, jadi saya tidak usah capek-capek untuk ceramah nih, Bu. Justru mereka aja yang menerangkan apa yang sudah mereka tonton atau mereka dapatkan dari tugas sebelumnya, mereka
kayak presentasi gitu loh Bu di depan gitu kan. Jadi presentasi terhadap temannya. Nah itu bergiliran. Gimana kalau gitu Bu? Kira-kira menarik nggak Bu? Ide bagus itu, Bu. Bagus sekali. Dengan memanfaatkan gadget yang mereka miliki gitu. Jadi, anak-anak yang pertama kan, anak-anak itu seneng ya main gadget. Nah, dengan dikaitkan dengan Iya, pembelajaran, itu akan menambah motivasi mereka untuk belajar lebih giat gitu. Nah, Ibu, selain dari Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak dengan mengaitkan pembelajaran atau mencari di melalui gadget ya, melalui HP. Nah, selain dari itu mungkin, nah saya mau tanya dulu nih Bu, itu terkait pembelajaran apa sih, materi apa sih Bu, kalau boleh saya tahu? biasanya sih Bu materi ini Bu, materi di matematika Bu. Iya Matematika, betul. iya. Jadi gimana ya? Mereka tuh sulit gitu. Jadi udah saya jelaskan nih Bu, tapi tetap aja gitu. Iya Udah saya betul ya. jelaskan berkali-kali gitu, tetap aja Bu. Makanya, aduh, saya sampai bingung gitu kan ketika saya ngasih soal, Bu, ini bagaimana ngerjainnya gitu. Aduh, saya padahal tadi tuh Ibu tuh udah menjelaskan di depan gitu kan. Ibu menjelaskan untuk kalian semua, gak hanya untuk satu atau dua orang. Saya gituin Bu, saking keselnya kan. Saya Mhm. teriak-teriak di depan kelas, ternyata pas saya kasih soal tuh mereka nggak ngerti gitu. Ya mungkin karena itu ya Bu ya, pembelajaran yang saya sampaikan mungkin tidak menarik, jadi mereka tuh tidak termotivasi mungkin gitu ya Bu ya. Hmm. Mhm. Jadi kurang greget ya Bu, anak-anak mengikuti Iya, pembelajarannya. Mhm. iya Bu. Ibu eh, udah pernah apa ngobrol-ngobrol dengan kalau di tempat ibu di sekolah ibu eh, kelas yang ibu pegang itu paralel atau hanya satu kelas Bu? Iya, iya Bu, iya ada. Saya pegang kelas 5A. Nah, rekan saya ada di kelas 5B. Itu saya belum tahu sih Bu, maksudnya em, bagaimana sih tanggapan atau reaksi anak-anak terhadap materi yang sama di kelas teman saya itu gitu. Nanti saya mau Hmm. coba sharing juga sih Bu dengan teman saya gitu maksudnya. Tapi kenapa saya ke Ibu tadi pas saya ini oh iya sama Bu Saripah aja gitu kan. Biasanya kan kita dulu Iya. berbagi ini ya Bu ya gitu. Iya betul. Iya, Iya betul makanya Ibu. saya itu aduh suka suka gimana ya Bu ya? Suka suka frustasi sih Bu setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Aduh kok seperti ini gitu, yang harapan saya mungkin besoknya kalau misalkan mereka sudah paham kita bisa bisa lanjut nih ke materi selanjutnya kan ya Bu ya. Ternyata ketika saya laksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Iya. Gini loh Bu, Ibu kan tadi akan apa memberdayakan gadget ya, gadget murid Iya ya iya betul di betul rumahnya. iya. Nah, eh, Ibu sudah tanya belum ke murid, apakah semuanya murid memiliki gadget dan apa itu kuotanya mungkin? Udah bertanya belum? Iya ya Bu ya. Iya sih Bu, saya nggak kepikiran ke situ loh Bu. Padahal nih ya, apa anak-anak di kelas saya itu tidak semuanya maksudnya maaf ya Bu ya, ekonominya itu tidak semuanya inilah maksudnya ada anak yang mungkin sudah difasilitasi gadget oleh orang tuanya. Nah, ada Hmm. juga anak yang belum gitu. Iya ya Bu ya, gimana ya kalau Hmm. misalkan ada Nah, anak yang belum? Berarti hmm, atau gimana? mungkin saya kelompokkan aja kali ya Bu ya. Maksudnya kita identifikasi dulu nih, saya identifikasi dulu kira-kira siapa yang nggak punya gadget. Lalu nanti mereka saya kasih tugas kelompok gitu. Jadi nanti mereka mempresentasikannya itu secara berkelompok juga gitu Bu di depan kelas. Nah itu kan selain Hmm. mengefisiensikan waktu ya Bu ya. Jadi kan kalau misalkan iya tadi saya nggak kepikiran. Bayangin aja kalau misalkan 28 orang anak presentasi di depan itu sampai kapan gitu kan nggak beres-beres ya Bu ya. Hmm. Iya betul. Hmm.
inspirasi dari ibu gitu kan. Saya nggak kepikiran tadi, Hmm. saya beranggapan bahwa semua anak itu pasti punya gadget gitu kan. Iya, ternyata Hmm. waktu COVID kemarin juga ada yang protes ibu orang tuanya gitu ketika di pembelajaran dilaksanakan secara daring. Ibu, anak saya nggak pegang handphone, handphonenya di bawah saya bekerja katanya gitu. Gimana gimana anak saya bisa mengerjakan tugas gitu karena handphonenya saya bawa. Iya, saya nggak inget ke situ gitu Bu. Ya mungkin Hmm. solusinya nanti saya buat berkelompok aja ya Bu ya. Jadi saya kasih tugas kelompok untuk mencari referensi di YouTube maupun di Google tentang materi tersebut. Lalu nanti anak-anak tersebut disuruh mempresentasikan ya Bu ya di depan. Nah, tapi kalau misalkan materinya yang sama kayaknya kurang menarik ya Bu ya. Hmm. Terus rencana Ibu gimana supaya lebih menarik gitu? Dan ini Bu, eh, Ibu kan akan mengelompokkan ya. Rencananya kapan tuh untuk apa mengkondisikan Halo Bu. kelompok anak-anak tersebut? Halo, udah udah kedengaran belum Bu? Udah kedengaran belum? Halo, Halo Bu, masih ya, putus-putus Bu. ya. Suara Sinyal saya jelas hujan nggak di Bu? sini. Jelas Bu, mulai hujan. Bisa Sudah diulangi? kedengaran belum suara saya? Nah, gini Bu, tadi kan Ibu mau mengelompokkan ya, mengelompokkan murid-murid nih. Ibu sudah Iya, iya. memiliki rencana belum kapan itu akan dikelompokkannya, kapan akan dikondisikannya sesuai dengan rencana Ibu gitu. Nah, kira-kira mungkin eh, 1 atau 2 hari ke depan deh Bu, karena saya kan tentunya harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu Bu. Jadi nanti rencana saya ketika mereka sudah melaksanakan presentasi, nah saya memberikan penguatan gitu, penguatan terhadap apa yang sudah mereka presentasikan. Nah, rencananya penguatan tersebut akan saya tampilkan juga video-video yang sesuai dengan sesuai dengan materi tersebut gitu Bu maksudnya. Jadi mereka bisa menghubungkan, oh iya ternyata apa yang saya cari, apa yang Ibu tugaskan dan saya cari itu sesuai nih misalkan dengan yang Ibu jelaskan gitu. Jadi mereka mungkin lebih antusias kayaknya ya Bu ya. Nah, terus mereka juga mungkin lebih bisa berpikir kritis gitu ketika harus mencari solusinya sendiri gitu. Misalkan, ayo kalian cari materi ini. Nah, mereka bisa 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 apa mencari sendiri gitu tanpa harus kalau di sekolah kan apa biasanya mereka sudah apa ya cuman cuman kita kasih penjelasan lalu kita kasih soal seperti itu. Nah, dengan mereka mencari penjelasannya sendiri, mungkin mereka lebih antusias kayaknya ya Bu ya dalam mengikuti pembelajaran gitu kan. Terus nantinya juga mungkin bisa lebih bermakna buat mereka gitu Bu. Mhm. Iya, Bu. Tadi kata Ibu kan akan melaksanakannya atau mengelompokkan anak-anak itu 2 hari ke depan ya, Bu ya? Ya, Ya. insya Allah Nah, Bu. setelah itu, nah Bu, 2 hari ya, 2 hari. Nah, setelah 2 hari ke depan, kita akan ngobrol lagi ya, Bu, Iya, untuk iya, iya nanti. penyelesaiannya, apakah Mm-mm. berhasil atau tidak gitu. Iya, iya. Nanti kira-kira saya sharing lagi deh ke Ibu kira-kira progresnya sejauh mana nih gitu kan. Eh, pembelajaran yang saya sudah perbaiki gitu. Lalu saya juga kan nanti selain sharing sama Ibu nih, saya juga mau sharing sama teman saya. Nah, nanti sebelum saya melaksanakan pembelajaran itu, saya sharing ke teman saya, lalu saya akan mengadopsi apa yang dia terapkan di kelasnya jika itu sekiranya dapat membantu memperbaiki pembelajaran di kelas saya gitu Bu. Jadi nanti bisa
digabungkan dengan ide saya gitu, mungkin seperti itu. Hmm. Atau mungkin ternyata bahkan misalkan dia punya masalah yang sama, nah berarti nanti saya bisa dong, maksudnya justru dia yang bisa mengikuti pembelajaran yang saya perbaiki. Ya kalau misalkan Hmm. itu hasilnya bagus ya Bu ya, mudah-mudahan aja bagus Iya. gitu. Iya, bagus itu Bu. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang Ibu akan terapkan ya, yang sudah Ibu rencanakan, terus berhasil itu kan bisa jadi motivasi buat apa? Dicontoh gitu, Iya, diteladani iya, oleh rekan Ibu betul juga kan? sekali. Iya. Iya, betul sekali, Bu. Padahal sekolah kami itu Infokus itu sudah tersedia, Bu. Bahkan ada 2 Infokus di sekolah kami. Lalu itu pun dibebaskan untuk dipergunakan oleh Dewan Guru. Bahkan Ibu Kepala Sekolah pun mengimbau agar mempergunakan, memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Tapi mungkin entah kenapa kita lebih banyak menggunakan metode ceramah ya Bu ya. Jadi media Hmm. pembelajaran itu tuh Infokus itu tuh eh, cuman bertengger di lemari saja. Nah ternyata Bu, karena saya ada masalah ini nih Bu nih. Jadi mungkin nanti saya bisa ya mungkin menggunakan Infokus tersebut gitu kan untuk perbaikan pembelajaran saya. Iya, bagus itu, Bu. Selain Ibu memanfaatkan aset dan fasilitas di sekolah ya, eh, akan membuat termotivasi anak-anak untuk mengikuti pembelajaran gitu ya, Bu. Iya. Nah, eh, mhm. Untuk kedepannya lagi, mungkin selain dari itu, Ibu ada rencana lain atau gimana itu? Mungkin kalau misalkan saya sudah berhasil ya Bu ya, kedepannya karena saya rasa metode ceramah tuh maksudnya bukan 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 kurang baik, tapi baik, tapi lebih baik jika digabungkan dengan metode-metode lain. Jadi tidak hanya ceramah, tapi bisa dikombinasikan dengan metode lainnya, lalu ditunjang juga dengan penggunaan media atau alat peraga yang sesuai. Mungkin saya kedepannya akan merancang pembelajaran yang lebih lebih menyenangkan, yang berpusat kepada anak gitu Bu, bukan lebih lebih apa sih kebutuhan anak gitu. Jadi bukan 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 hanya yang menurut saya anak pasti bisa dengan cara ini, tapi oh ternyata anak tuh butuh ini loh gitu kan, butuh sesuatu yang menarik, butuh butuh apa sih motivasi, dorongan motivasi gitu kan, maksudnya dengan salah Iya, satunya dengan betul. cara pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nanti insya Allah kayaknya sih Bu, mereka lebih termotivasi lagi mungkin untuk mengikuti pembelajaran gitu. Jadi terus saya nggak capek Iya. juga Bu, nggak harus ceramah di depan tapi nggak didengerin gitu kan. Kalau mereka termotivasi, setidaknya mereka antusias nih Bu, gitu kan. Mereka tanpa disuruh diem pun mereka langsung antusias kalau mereka tertarik ilmu saya kayak gitu sih Bu ya. Iya. Iya bagus banget itu Bu. Ternyata tuh Ibu kan punya solusi sendiri ya untuk Iya ya, permasalahan yang Ibu hadapi gitu. Itu udah iya. bagus Bu. Udah oke lah pokoknya eh, segera dieksekusi aja lah untuk 2 hari ke depan gitu. Sesuai dengan yang Ibu rencanakan gitu. Iya, terima Ya kasih Bu. banyak Bu. Tadi tuh sebelumnya saya bingung gitu kan. Aduh, ini harus gimana? Makanya saya memutuskan untuk menghubungi Ibu. Siapa tahu Ibu bisa memberi arahan kepada saya apa sih yang harus saya lakukan gitu. Dan alhamdulillah mungkin ini pemecahan untuk masalah saya gitu Bu. Hmm. Gimana nih Bu? Setelah ngobrol-ngobrol sekarang perasaan Ibu seperti apa gitu? Jadi ini Bu, jadi lega. Justru saya malah malah jadi antusias. Maksudnya ingin segera menerapkan apa yang sudah kita bicarakan tadi gitu Bu. Ingin melihat sejauh mana sih prospeknya gitu. Maksudnya sejauh mana sih keberhasilan
keberhasilan pembelajarannya gitu kan dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang hanya menggunakan metode ceramah gitu. Mhm. Saya lebih antusias, maksudnya ingin segera mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti saya sharing lagi ya Bu ya hasilnya ya seperti apa. Oke, Bu, tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan buat murid-murid. Semoga eh, rencana Ibu yang sudah Ibu susun, yang sudah Ibu buat, berhasil sesuai harapan. Dan murid-murid bisa mengikuti pembelajaran dengan sangat menyenangkan. Sehingga Amin Ibu. apa yang menjadi tujuan Ibu itu tercapai. Ya, Bu ya. Ya, amin. Terima kasih banyak ya Bu ya sudah mau dengerin keluh kesah saya. Iya, Bu, sama-sama. Nanti kalau udah ada progresnya, bolehlah Iya, sharing-sharing lagi ke saya. Siapa tahu saya juga bisa mengikuti cara iya. pembelajaran Ibu, metode Ibu gitu ya. Dan saya Amin, akan terapkan juga gitu di kelas amin. saya. Iya, saling berbagi aja ya Bu ya. Iya, betul, Aduh, Bu. Bu Saripah makasih banyak loh ya udah mau mendengarkan saya. Saya jadi nggak sabar nih pengen cepet-cepet browsing apa konten-konten yang ini yang sesuai untuk nanti saya mau ditampilkan di kelas gitu Bu. Nanti ngobrolnya kita lanjut lagi ya Bu ya. Makasih banyak loh Bu. Iya, sama-sama Bu Santi. Oke, tetap semangat ya Bu Santi. Iya, Silahkan untuk siap melanjutkan Ibu. Oke browsing-browsingnya. Bu. Nanti kita Iya ngobrol Bu. lagi. Siap-siap. Makasih banyak Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Santi. Bye-bye. Udah berapa menit ya? Udah tadi tuh 35. Sekarang tuh 20.07. Udah berarti pas. 32 menit. Ada. Oh iya, berarti sama ya. Berarti stop recording aja ya. Iya, iya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Satunya.